di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga sehat semua ya penonton pesantren Jolali. Gunakanlah kesehatan untuk berbuat baik, beramal soleh ya. Jangan habiskan umur dan kesehatan untuk berbuat kemaksiatan dan juga melanggar konstitusi, melanggar etika dan lain-lain. Ini ada berita dari liputan6.com. Bambang Susatyo sentil Anies Baswedan _2 ubah konstitusi kewenangan MPR. Kata Bambang Susatyo, Ketua MPR. Jadi asal muasalnya Anies Baswedan dalam pertemuan di silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi hari malam Jumat kemarin di Ancol itu mengatakan dia heran kok ada tokoh ya, Menko petinggi negeri ini kok mau mengubah konstitusi dan diungkapkan di publik, itu aneh ya. Jadi kesimpulannya Anies Baswedan dalam narasi dalam pidatonya itu di akhir sambutan acara itu, dan saya dengar semuanya dan sudah saya download itu. Jadi dia mengatakan sekarang sudah mulai berani orang yang tidak komit terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Yang Menko itu dia nggak sebutkan Menko-nya itu siapa. Meskipun setelah acara selesai, wartawan juga terus bicara, nanya siapa yang dimaksud Menko itu, jawabnya Anies Baswedan. Ya sudahlah, itu yang saya katakan. Menko-nya ada 4 kan. 1 Muhadjir Effendi, Menko, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan, dan kedua Menko Polhukam, Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Yang ketiga Menko Ekonomi, yaitu Erlangga Hartarto. Yang keempat Menko Marifest ya, Marifest yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Maritim dan Investasi. Dan kemudian kita coba lacak siapa yang ngomong itu kira-kira. Ya kalau lihat rekam jejaknya tentu Luhut Binsar Panjaitan yang pengen konstitusi itu diubah ya. Konstitusi itu diubah. Ya kewenangan MPR, semua juga orang tahu ya. Tukang bakso cilok juga tahu teman saya Rustam.
Ya, kewenangan si MPR, tapi yang terganggu kayak Bambang Susatyo ya, yang mengubah ya kewenangan kita tahu yang MPR. Tapi Anies Baswedan mempertanyakan kenapa ada seorang pejabat tinggi itu tidak komit terhadap prinsip-prinsip demokrasi dengan mengungkapkan bahwa konstitusi bisa diungkapkan bukan di ruang tertutup tapi di ruang terbuka, dan dia kan sedang memasarkan ide itu. Jadi bukan kualitas demokrasi yang menurun kata Anies, tapi yang bukan kualitas demokrasi yang menurun, tapi ada orang-orang yang tidak punya komitmen ya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan sudah mulai berani mengungkapkan seperti itu, mengubah konstitusi dan diungkapkan secara publik. Kenapa kemudian orang menganalisa ya? Maksudnya orang itu ya, saya mencoba mengerti. Ya konteksnya tentu perubahan itu dimaksudkan untuk menunda pemilu atau memperpanjang kekuasaan kan gitu. Dan orang yang pernah mengungkapkan perpanjangan kekuasaan itu kita cek satu-satu. Yang Menko itu, kalau Muhadjir Effendi tidak mungkin, nggak pernah ngomong. Kemudian Menko Erlangga Hartarto itu yang mungkin ya, yang pernah menginginkan penundaan pemilu supaya ekonomi para pengusaha itu tumbuh setelah dia mengalami kontraksi atau tidak mengalami pertumbuhan selama 2 tahun masa Covid ya. Itu Menko yang pernah punya gagasan memperpanjang pemilu selaku ketua Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Kemudian ada lagi yang punya gagasan itu seperti ketua DPD Lanyala Mataliti. Jadi bisa aja presiden mengamandemen, bukan mengamandemen, tapi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan biarkan nanti setelah kembali ke Undang-Undang 45, kata Lanyala Mataliti itu waktu dia ngomong di depan Kadin di Solo waktu rapat itu, apa istilahnya itu, musyawarah ya, kecam banyak orang itu kan ucapannya Mataliti, membiarkan presiden itu nggak apa-apa diperpanjang 2 atau 3 tahun lagi setelah mengeluarkan dekret itu. Nah, Lanyala Mataliti bukan Menko, tapi dia adalah ketua DPD waktu itu, Dewan Perwakilan Daerah. Terus siapa lagi yang punya gagasan itu, seperti Bahlil ya, Menteri Investasi ya enggak, yang juga punya gagasan untuk memperpanjang kekuasaan atau menunda pemilu. Otomatis kekuasaan bertambah kan. Kalau pemilu ditunda dan perpanjangan kekuasaan ditambah, berarti nanti anggota DPR tambah otomatis kekuasaannya. MK juga, semua menambah kekuasaannya itu. Satu cara untuk perpanjang kekuasaan tanpa legitimasi ya, tanpa dipilih oleh rakyat, dan itu yang ditentang oleh para civil society kan, orang-orang pemikir-pemikir intelektual yang masih bebas, yang masih waras gitu loh. Terus siapa lagi? Muhaimin sebagai ketua PKB juga menginginkan perpanjangan kekuasaan, tapi kan dia bukan Menko. Terus Menko Polhukam itu tidak pernah mengeluarkan statement perlunya penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan. Jadi yang jelas bukan Muhadjir Effendi, Menko-nya bukan siapa itu, bukan Mahfud. Masih tersisa 2 kan, Erlangga Hartarto, atau yang pernah menginginkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi, dengan istilahnya percakapan penundaan pemilu itu disuarakan oleh 110 juta warganet atau citizen, kata Luhut ya, kata Luhut. Jadi warganet yang jumlahnya 110 juta itu, menurut big data yang yang dimiliki Luhut, itu menginginkan penundaan pemilu. Dan kemudian ucapan Luhut ini spontan memantik emosi dan reaksi yang nggak mungkin itu big data apaan itu, ayo buka, katanya. Nggak berani dia buka, ya memang dia big lie ya, bohong besar kan. Soalnya kata siapa itu, Fahmi Ismail atau siapa yang dari Lab 45 itu, lawang pengguna Twitter di Indonesia aja 18 juta kok, cuma 18 juta
ya. Itu yang bicara politik lebih banyak Twitter kan dibanding Instagram atau dibanding yang lain, dan itu jumlahnya aja pengguna Twitter 18 juta. Kok bisa ada angka 110 juta yang menginginkan penundaan pemilu menurut percakapan di Twitter, kata siapa? Kata Luhut. Dan itu nggak mungkin, apalagi yang dari 18 juta pengguna Twitter itu hanya 10.000 kira-kira, 10.000 lebih, yaitu 10.852 yang bicara khusus tentang penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan. Itu pun dari 11.000 kurang percakapan di Twitter itu mayoritas menolak penundaan pemilu. Nah, jadi kalau ada klaim penundaan pemilu itu atau perpanjangan kekuasaan 3 periode itu jumlahnya 110 juta citizen, itu mustahil angka itu. Ya, kalau bahasa sederhana itu ucapan Luhut Binsar Panjaitan adalah bohong. Nah, dari jejak itu soal big data itu kemudian orang menyimpulkan, kita simpulkan bahwa yang menginginkan konstitusi diubah untuk perpanjangan kekuasaan satu-satunya cara yang tersisa sekarang adalah melalui MPR kan. Itu yang ingin seperti itu ternyata tentu saja adalah Luhut Binsar Panjaitan. Kalau keberanian untuk ngomong itu di depan publik seperti yang mungkin dilakukan oleh Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, nggak mungkin, dia nggak seberani dari Luhut Binsar Panjaitan yang sangat dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia yaitu Jokowi. Nah, ini yang gini-gini nih pejabat-pejabat yang kalau bahasanya Anies Baswedan adalah orang yang tidak punya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, inilah yang akan merusak ya semangat reformasi yang dulu diperjuangkan tahun 98 itu, 25 tahun yang lalu, yang ingin menghabiskan ya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sekarang ternyata praktek korupsi itu justru setelah 25 tahun reformasi sejak 98 itu justru menggila ya korupsinya ya. Kalau menurut persepsi corruption perception index, indeks persepsi korupsi, kita itu 50 negara yang paling korup di dunia dan mendekati yang paling korup karena poinnya dari 38 tahun yang lalu, tahun 2021 kemudian menjadi 34, tambah dipersepsi sebagai negeri yang paling korup ya. Dari 38 menjadi 34. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka itu kita justru makin rusak ya, makin banyak maling-maling ya. Menurut penilaian Transparansi Internasional, lembaga yang mengeluarkan Corruption Perception Index itu. Tentu negara yang bebas korupsi adalah Finlandia yang skornya itu 93 ya, hampir, kalau 100 berarti negara itu paling bersih. Nah, menurut Transparansi Internasional, Corruption Perception Index itu, indeks persepsi korupsi, itu Finlandia dan Denmark di bawahnya itu negara yang paling bersih, tidak ada korupsi di sana. Di samping Singapura yang tidak ada korupsi, tetapi banyak koruptor-koruptor yang nyangkut di Singapura. Nah, sementara Indonesia itu sangat ini ya, dipersepsi negeri yang paling korup. Skornya itu 34. Sementara Somalia, negara yang paling korup di dunia, skornya 12. Kita ini negara yang paling korup menurut masyarakat internasional ya. Nah, jadi yang kembali yang tadi yang ingin mengubah tentu Luhut Binsar Panjaitan ya, yang disentil sama Anies ya. Kok ada pejabat tinggi setingkat Menko itu ngomong itu ya, pengen ngubah konstitusi dengan sebanyak mungkin dukungan dari orang. Nah, tampaknya itu diperhatikan oleh Ketua MPR bahwa yang mengubah konstitusi itu hanyalah kewenangan MPR gitu. Kata siapa? Kata Bambang Susatyo. Jadi dia itu ngomong itu di Liputan 6 itu sebenarnya nggak ada poinnya, dia bicara bahwa kewenangan mengubah konstitusi itu adalah MPR, cuman gitu aja. Ya sebenarnya dia nggak menyentil Anies sebenarnya, hanya mungkin ditanya
kemungkinan perubahan itu gimana, itu memang kami mengubah konstitusi adalah kewenangan MPR dan dilakukan ya, sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi itu sendiri ya. Terus dia bilang bahwa persoalan itu bukan persoalan mudah itu untuk mengubah itu ya. Jadi harus dihadiri oleh menurut Bambang Susatyo pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menyebutkan usul ya, perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 bisa diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan ya, usul perubahan itu diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Tapi kalau keinginan Luhut itu nanti bisa nyambung dengan keinginan MPR dan partai-partai pendukung, agenda atau usulan perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa dimungkinkan ya. Bisa dimungkinkan dan tampaknya Luhut sedang mencoba masuk ke situ. Dan Bambang Susatyo seolah-olah sedang mengedukasi masyarakat bahwa perubahan itu mungkin ya, asal diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Dan yang menolak itu hanya partai kemungkinan di DPR, di MPR itu nanti di DPR itu kan hanya PKS dan Demokrat. Jadi kemungkinan perubahan itu sebenarnya mungkin ya, mungkin terjadi dan tampaknya sekarang sedang dimatangkan itu. Usulan itu mulai dilontarkan ke publik untuk menguji istilah test the water ya, menguji air reaksi masyarakat itu gimana. Dan reaksi pertama dengan keras muncul dari Anies Baswedan ya. Tentu saja kalau sampai perubahan terjadi dan penundaan pemilu maka lenyaplah peluang untuk Anies bertarung dalam Pilpres ya tahun 2024. Kalau penundaan pemilu dan kemudian perpanjangan kekuasaan maka habislah peluang Anies untuk jadi presiden dan kemudian menggantikan rejim ini, dan kemudian hilanglah harapan masyarakat untuk bergantinya bergantinya rejim yang sudah membuat sengsara banyak orang. Karena Anies punya empat pokok yang harus diperhatikan kalau dia menjadi penguasa kan. Satu, dari pemerintahan sekarang, pemerintahan Jokowi yang selama 2 periode itu apa yang harus diteruskan, yang baik diteruskan. Tapi selain yang diteruskan, apa yang kedua kata Anies, apa yang harus dikoreksi. Gak mungkin semuanya itu diteruskan. Kalau kira-kira ada yang kekeliruan dan tidak sesuai dengan semangat dan janji-janji proklamasi tahun 45, itu kira-kira apa yang harus dikoreksi. Dikoreksi itu diperbaiki ya. Terus yang ketiga kata Anies Baswedan, itu apa yang harus dihentikan dari proyek-proyek atau kegiatan pembangunan yang berdentam-dentam selama 2 periode Pak Jokowi itu apa yang harus dihentikan karena nggak sesuai dengan konstitusi, dengan janji-janji proklamasi yang startnya mulai tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan pada hari Sabtu ya, Undang-Undang Dasar itu tanggal 18 Agustus, hari Sabtu jam berapa? Pagi ya, tahun 1945, dengan perubahan sila pertama itu direvisi. Tanggal 22 Juni, Juli, Agustus, 2 bulan sebelumnya kan sila pertama itu adalah yang dirumuskan oleh 9 orang wakil-wakil nasionalis Kristen dan Islam. Itu sila pertama adalah dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila pertama itu diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Dari sila pertama Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian direvisi atau dicoret 7 kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan yang 4 sila yang berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dalam
persaudaraan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih utuh kecuali sila pertama. Jadi kesepakatan janji proklamasi itu dimulai dari 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan 18 Agustus ya. Juli Agustus 2 bulan setelah 22 Juni yaitu 18 Agustus hari Sabtu 1945. Nah, pembangunan era Jokowi itu sesuai nggak dengan 5 sila itu? Itu ukurannya kan, mana yang harus diteruskan, mana yang harus diperbaiki, dikoreksi, dan mana yang harus dihentikan, yang ketiga. Dan menurut Anies Baswedan, kalau dia menjadi presiden, itu mana yang harus dibuat sebuah proyek-proyek baru atau kegiatan baru yang tidak ada dalam pemerintahan Jokowi yang sesuai dengan semangat atau panduan janji proklamasi pada Undang-Undang Dasar 45 yang pembukaannya adalah Pancasila, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau itu saja janji proklamasi belum ditunaikan, terus sekarang mau diubah misalnya ya, dengan permainan tertentu, mungkin ada pengubahan pasal-pasal itu dimasukkan untuk melindungi kepentingan bisnis dengan pihak asing yang belum selesai. Kalau pergantian rejim itu dimulai tahun 2024, tentu mereka orang-orang yang memiliki bisnis besar dan kepentingan kekuasaan yang ingin dilanggengkan itu tentu mereka berusaha ya untuk mengubah apa undang-undang dasar. Dan itulah yang coba dicegah, diingatkan oleh Anies Baswedan, ada kualitas demokrasi kita tidak menurun, tapi undang-undang atau orang-orang yang tidak punya ikatan nurani yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dengan cara ingin mengubah undang-undang, itu melakukan amandemen, dengan menunda pemilu maksudnya, itu yang harus dilawan, kata Anies Baswedan. Pertama kalinya Anies mengatakan mereka atau narasi yang ingin mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 guna menunda pemilu dan memperpanjang kekuasaan yang harusnya cukup 2 periode kali 5 tahun, narasi itu harus dilawan gitu. Yang kemudian Bambang Susatyo dalam media ini yang barusan kita baca, dia menyentil Anies Baswedan bahwa pengubahan itu kewenangan MPR. Iya, tukang somai juga tahu perubahan undang-undang dasar itu, perubahan undang-undang itu adalah kewenangan MPR. Tapi masalahnya jangan-jangan perubahan yang mungkin memang kewenangan MPR itu ditunggangi oleh orang-orang yang yang tidak punya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hanya ingin mementingkan melindungi kepentingan bisnisnya yang memang sudah tamak ya. Dan itu banyak kepentingan klik-klik bisnis itu yang ingin perpanjangan dan penundaan pemilu dan permainan kekuasaan dari sang presiden kita. Jadi kita lihat ya seberapa jauh perlawanan Anies Baswedan di hari-hari mendatang melawan gagasan ide penundaan pemilu yang akan diusahakan lewat perubahan Undang-Undang Dasar 45 melalui MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dipimpin oleh siapa? Oleh Bambang Susatyo. Dan kita tahu Bambang Susatyo tentu arahnya sudah kita tebak ya. Tentu seirama dengan orang-orang yang ingin mengembangkan narasi dengan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.